bersama dalam memeriahkan sukacita Natal. RCTI. Nah, Chef Jerry dan Miss Diana sudah berada di dapur nih. Metro TV. Pada acara ini, seperti biasa, saya akan membagikan satu buku yang berkaitan dengan topik ini, juga bercerita tentang perjalanan hidup seorang Nelson Mandela. Iya, ada Pak Yaber, ada Pak Anto, ada Pak Manto, dan ada kameramen Pak Yatres. Ya. Jadi berbahagia bahwa BLK ini luasnya kurang lebih 12 hektar. BLK El Sapar Bamos Sariano Manaso. Oke, kita akan mulai acaranya tentang seminar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Untuk pembicaranya, saya sedikit menginfokan. Untuk pembicara adalah Bapak Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, SPMM. Betul, Pak? Betul, oke. Karena saya mendapatkan info, ini disingkat-singkat, Pak. Jadi saya mencarinya dulu di internet, untungnya dapat. Oke, beliau adalah Komisioner Komnas Disabilitas RI. Boleh tepuk tangan dulu? Iya, yang mengemban tugas dalam bidang sosialisasi edukasi dan peningkatan kapasitas dalam Pokja pendataan dan pengembangan literasi serta mengampu wilayah Papua dan Maluku. Luar biasa ya, Pak. Oke, lalu Bapak Kikin, saya panggilnya Bapak Kikin atau Abang biasa. Abang? Oke, Abang Kikin. Biar akrab, baik. Abang Kikin ini adalah lulusan dari Sarjana Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian mengambil S2 Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Kemudian pekerjaannya ada Komisioner Komnas Disabilitas atau disingkat KND Republik Indonesia. Kemudian menjadi Ketua Serikat Rakyat Indonesia disingkat Serindo, Advisor GIZ GGPAS Bidang Administrasi Kependudukan, Regional Koordinator GIZ PAS NAD Pemulihan Kebencanaan Aceh Program Administrasi Kependudukan, kemudian Government and External Relation Manager di PT Siarat Produce Tbk, kemudian Government Relation PT Siarat Produce Tbk. Kemudian ada lagi Abang Kikin, ini juga tergabung dalam pengurus Ikatan Alumni Fakultas Pertanian UNS atau Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian menjadi Ketua Yayasan Kasimo di Jakarta. Kemudian Short Course Australia Award in Indonesia, Sydney, Australia. Kemudian internship on UN Mechanism and Participant UN Human Rights Commission di Geneva, Swiss. Kemudian International Student Meeting di Paris, French. Luar biasa. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk Abang Kikin. Tangan kiri pegang telinga kanan. Paham? Gini ya. Ya, itu nomor satu. Itu nomor satu ya. Nomor dua, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri. Itu nomor dua. Ya, oke. Nomor tiga, tangan kiri pegang telinga kiri, tangan kanan pegang telinga hidung. Telinga hidung. Gini ya. Yang ketiga, tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kiri. Yang keempat, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kanan. Paham? Saya ulangi. Yang nomor satu, tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kanan. Langsung praktek. Ya, satu ya. Nomor dua,
tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri. Itu nomor 2. Nomor 3, tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kiri. Paham ya? Nomor 4, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kanan. Siap? Nah, mana Ibu Maria tadi bisa ke depan jadi juri saya? Ya, tetap ikutan. Ya. Kalau ada yang salah, hafal undang-undang dari pasal 1 sampai pasal terakhir undang-undang nomor 8. Oke, siap? Kita tes, ini baru uji ya. 1 2. 1 itu tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga itu 1. Jangan pegang hidung orang, makanya salah. 2, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga. 3, tangan kanan pegang telinga kanan, tangan kiri pegang hidung. 4, tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kiri. Itu loh, paham? Paham? Ya. Kalau kagak paham, nanti waktu Idul Adha kita potong sama kambing. Loh, paham? 4. Kan saya suruh 4. 4 itu apa? Tangan kanan hidung, tangan kiri telinga kiri. Ya. Sekarang tangan semua turun. Ya, sabar. Itu pertanda kita masih punya hidung dan telinga. Oke. 1. Ibu Tiur salah ya. Nanti push up loh. Sudah 1. 3. Lagi salah, Pak. Ya. Sudah 3. 2. Sudah 2. 4. Sudah 4. Itu kan pelan. Ya toh. Sekarang saya gaspol. Siap? Siap ya. 3. 2. 4. 1. Makin aneh, lebih baik duduk. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Juga ilmunya lebih banyak dari saya. Iya. Tetapi memang di Komisi Nasional Disabilitas sendiri ada 4 yang non disabilitas, 4 penyandang disabilitas dan 3 orang yang non disabilitas. Jadi kita nggak saingan sebetulnya, Pak. Izin Bang Kikit. Ya. Tadi maaf diralat tidak live di YouTube. Mungkin di Facebook tidak. bisa, Mary? Oh, boleh. Oke. Oh, boleh. Silakan lanjut. Ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, saya tingginya kurang lebih sama seperti Pak Ariston. Bagi yang pernah punya konsep melihat, paling tidak bisa memperkirakan ya. Iya. Tingginya sama, gantengnya sama juga. Tapi Pak Ariston lebih ganteng nih, ya. Lebih banyak beliau gitu loh. Sekarang Iya. Saya pakai baju dari daerah Tapanuli Selatan. Ada yang dari Sumatera Utara, coba angkat tangan. Ya, saya pakai semacam baju apa ya, baju kayak rajut. Angkat tangan yang pakai dari Sumatera Utara, angkat tangan. Ya, saya diri aja Pak ya. Silakan Berdiri berdiri ya. Silakan. Oke, itu kemudian saya di sini bersama istri saya, kebetulan sedang ada di Jakarta. Kemudian ada staf saya juga, Bang Obi. Teman-teman sekalian, tadi Pak Ritson menyampaikan sedikit saya mantan disabilitas. Iya, saya terlahir mengalami malformasi palatum. Kalau bahasa sederhananya itu sumbing tapi di dalam. Kalau teman-teman ada yang kenal atau kawannya sumbing di luar sehingga bicaranya menjadi sulit, saya sumbingnya di dalam, lebih sulit lagi, ya, cuma tidak kelihatan. Kemudian saya dioperasi, saya mengikuti terapi wicara Pak Ritson, Ya. hampir lebih Ya. beberapa bulan gitu ya. Kemudian saya juga sempat sekolah di SLB. Di sini teman-teman ada yang di SLB? Coba angkat tangan para pelaku-pelaku SLB. Nah, ini yang di depan Anda sekalian, saya Kikin Tarigan, alumni SLB juga. SLB mana, Pak? Di Keramat Centong, dulu Santirama. Oh, Satiraba. Oke, Ya. siap. Ya, di situ. Jadi saya mengalami apa yang dialami oleh teman-teman sekalian. Walaupun teknologi dan intervensi dini, deteksi dini memungkinkan saya secara teknologi berbicara.
Tentu setiap ragam disabilitas tidak sama Pak Rizwan ya. Tetapi sekarang banyak kemungkinan yang memungkinkan kita bisa meskipun mengalami hambatan tapi mempunyai cara tersendiri untuk bisa mengatasi hambatan tersebut. Anak saya 3, yang pertama cantik seperti ibunya, yang kedua ganteng seperti saya, yang ketiga sama seperti saya mengalami malformasi palatum. Jadi saya adalah penyintas dan juga pendamping penyandang disabilitas juga. Hanya saja karena saya sudah sedikit tahu, tidak berlama-lama, usia 5 tahun, dia sudah dioperasi, dia sudah terapi wicara juga, dan dia sudah, tapi tidak sempat masuk SLB. Dan sekarang sudah SMA, sudah bisa berinteraksi. Teman-teman sekalian, dengan adanya teknologi, dengan adanya kebijakan, dengan adanya anggaran, segala sesuatunya memungkinkan terjadi perbaikan yang lebih baik. Maka dengan kata lain, sebetulnya kalau di sini ada teman-teman yang Kristiani, kalau dulu Yesus itu menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit, campar, orang ayan, orang telinga diputus dan sebagainya, bisutuli. Maka sebetulnya dengan teknologi dan kebijakan akan terjadi mujizat di era sekarang. Tepuk tangan dulu. Pak Rizwan meskipun netra, katakanlah dengan teknologi handphone sekarang sudah bisa membaca tulisan. Betul Pak Rizwan ya? Ya betul. Betul. Teman-teman ada yang sudah juga menggunakan teknologi? Angkat tangan. Nah, Ya. teman-teman, itu adalah mujizat Tuhan di era sekarang. Tepuk tangan, kita percaya itu ya. Apapun agama kita ya, apapun agama kita. Saya hanya mengambil contoh misalnya. Kalau dulu Yesus itu dengan mujizat bisa menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan, maka sekarang dengan kursi roda orang pun bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan adanya ram yang landai, maka orang bisa bergerak dari satu tempat ke tingkat yang lain. Teman-teman, kita tidak tahu, teknologi terus berjalan, semakin hari semakin bagus, dan saya yakin akan banyak hal-hal di luar dugaan kita, entah itu sensorik netra, entah itu untuk pendengaran, entah untuk bicara, entah untuk berjalan, entah untuk kesehatan lainnya, kita nggak tahu. Yang kita perlukan adalah kita tetap berusaha dan berupaya. Salah satunya lewat apa? Lewat Undang-Undang 8 2016. Ya. Kenapa penting undang-undang? Karena kalau nggak diatur, ya siapa yang bisa mengawasi? Kalau nggak diatur, uangnya dari mana? Kalau uangnya nggak ada, ya nggak bakal ada peningkatan. Kurang lebih seperti itu. Baik, teman-teman, secara saya nggak usah pakai material ya. Ngomong langsung aja Pak Rizwan ya. Silakan. Ya. Nanti materi akan di-share ke grup. Ya, akan di-share di Zoom. Ya. Oke. Secara singkat teman-teman, kisah disabilitas itu adalah cerita lama. Tadi kalau saya ambil cerita dari cerita Kristiani, maka Yesus masuk ke bait Allah, dia kemudian mengambil kitab dan dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia telah mengutus aku dan seterusnya untuk memberikan penyembuhan kepada orang buta. Betul? Pernah dengar itu ya? Dia ambil dari kitab mana? Dari kitab Yesaya. Yesaya itu kapan? 800 tahun sebelum Yesus. Artinya apa? Barang kayak gini udah sering kita dengar, tapi kok belum maju-maju? Kok kita masih mengalami hambatan? Kok kita masih mengalami diskriminasi? Ternyata teman-teman, meskipun katakanlah secara internasional kita punya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 45, tetapi sejak kapan kita baru ada CRPD? Baru tahun 2006. Baru tahun 2006 penyandang disabilitas masuk dalam satu urusan di tingkat hak asasi manusia di internasional. 2006 di Indonesia kita baru ratifikasi tahun 2011. Baru ratifikasi artinya kita kita sepakat sama aturan-aturan internasional tentang disabilitas. Dan baru dibentuk undang-undangnya tahun 2016. Jadi kan lama banget. Jadi kalau sekarang masih banyak katakanlah sahabat-sahabat kita, baik itu pemerintah, swasta,
Bahkan juga gereja kita banyak Pak ya, yang masih belum. Banyak sekali. Ya, banyak juga yang belum memberikan aksesibilitas yang baik untuk penyandang disabilitas. Karena apa? Ini masih baru. Jadi teman-teman dengan memahami undang-undang ini, harapan kita apa? Kita bisa melakukan semacam pemantauan, kita juga bisa melakukan semacam peningkatan pemahaman tentang penyandang disabilitas itu sendiri. Ya, belum ya? Oh, saya pakai ini aja kalau gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, apakah sebelum Undang-Undang 8 2016 itu kita sudah mengatur tentang masalah disabilitas? Sudah. Tetapi cara pandang yang keliru. Cara pandangnya adalah cacat. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menciptakan makhluk yang cacat? Bagaimana teman-teman? Apakah Tuhan menciptakan sesuatu yang cacat? Tidak. Tuhan menciptakan sempurna adanya. Bahwa cara melihat saya berbeda dengan cara melihat Pak Ritson, cara berjalan saya berbeda dengan cara jalan yang lain, cara mendengar teman yang tuli berbeda dengan cara mendengar teman yang lain, itu adalah keragaman. Saya mau tanya, di sini ada yang dari Flores? Nusa Tenggara, Nusa Tenggara ada? Angkat tangan. Floresnya mana, Dek? Saya Larantuka. Larantuka, ini sama Bang Obi. Oh, Bang Obi Flores Timur. Ini dari mana, Dek? Kupang. Kupang. Ada lagi dari mana? Kupang. Oke. Ada yang dari Kalimantan. Angkat tangan Kalimantan, angkat tangan. Kalimantan mana, Bro? Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak. Oke. Ada yang dari Sulawesi. Ada yang dari Sulawesi, angkat tangan. Pak Ritson nggak boleh ikut. Siapa? Dari mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Yang kanan, Adek dari mana, Adek? Sulawesi Tengah. Ini tadi Dek, mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah juga ya. Oke. Ibu dari mana, Ibu? Sulawesi Selatan. Ya, saya dari Solo, Bu. Oh, beda ya. Ada yang dari Jawa Tengah. Angkat Jawa, dari Jawa. Dari mana, Bro, yang angkat tangan? Ya, kamu? Halo, saya dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah. Ada lagi? Dari Jawa. Ya, dari Jawa, angkat tangan. Bapak dari mana, baju biru? Dari Jogja. Jawa Timur ada? Ada yang manis ini dari mana? Kakak manis? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Yo. Dari Jogja ada? Ada. Dari Jawa Barat ada? Dari Sumatera Utara ada? Banyak. Itu tahun 45, tahun baru tahun 92. Mereka cerita-cerita omon-omon katanya. Omon-omon ya tentang resolusi umum tentang penyandang disabilitas. Siapa yang pilih omon-omon? Gak usah angkat tangan. Ya, nggak usah. Ya, Lanjut. artinya apa? Tanggal itulah waktu itu baru diomongkan sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi Hari Disabilitas Internasional. Tepatnya 3 Desember. Itu tahun 92, 2006 baru ada undang-undangnya, aturan internasionalnya. Berapa tahun tuh? Kan? Baru 2011 ada undang Indonesia meratifikasi, baru 2016 ada undang-undangnya, baru 2021 ada Komisi Nasional Disabilitas. Kami ada 7 orang teman-teman, ya lanjut. 7 orang, lanjut. Ini tadi sudah. Lagi? Nah, ini asas-asasnya tadi yang saya sebutkan: penghormatan terhadap martabat, non-diskriminatif, inklusif, aksesibilitas, kesetaraan, dan perlakuan khusus, ya. Artinya apa? Memang ada hal yang sifatnya harus khusus. Itu bukan diskriminasi, bukan juga semacam fasilitas yang lebih. Partisipasi penuh, kemudian penghormatan terhadap otonomi dan kebebasan, kapasitas yang terus berkembang dan perlindungan lebih, kemudian kesempatan yang sama, ya. Artinya teman disabilitas atau non disabilitas punya kesempatan sama untuk apapun, sejauh itu diatur di dalam undang-undang. Pak, kami boleh kerja nggak? Boleh. Kalau kalian nggak kerja, siapa yang ngasih makan kalian? Kerjanya apa? Nah, itu berikutnya baru kita bicarakan, ya. Wah, Pak, saya nggak bisa bawa pesawat, Pak. Ya, hari ini kita teman netra belum bisa bawa pesawat.
Tapi nggak tahu teknologi besok-besok ya. Makanya jangan lelah belajar. Bukan bawa pesawat, Pak. Apa? Gendong. Apa itu? Ah. Menyetir ya atau apa? Setir. Hah? Pilot. Pilot. Kalau bawa pesawat berat, Pak. Berat, ya? Kalau Pak, iya, Pak. Betul, tepuk tangan Baritson. Ya. Baik, supaya nggak kantuk ya. Ya, betul. Ya, lanjut, Pak. Ya. Artinya apa? Teman-teman jangan skeptis atau jangan pesimis. Saya nggak bisa. Nggak, belum tentu. Ini handphone, siapa yang baru tahu handphone itu bisa mengubah suara menjadi tulisan, bisa mengubah tulisan menjadi suara. Saya nggak pernah tahu. Waktu saya kecil nggak kebayang. Pak Rizal waktu kecil kebayang nggak? Nggak, Pak. Handphone aja kagak tahu. Kagak tahu, ya. Yang kita tahu dulu netra temannya hanya tongkat putih. Sekarang lebih dari itu. Lebih dari itu, ya. Jadi banyak hal bisa kita kerjakan. Yang penting apa? Diberikan kesempatan seluas-luasnya dan setara. Lanjut. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang 8 2016 itu ada beberapa hak, ya. Ada 22 hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Walaupun sebetulnya 22 ini juga ada pada teman-teman atau orang lain yang non disabilitas, ya. Jadi bukan berarti dispesialkan. Tapi kenapa dimuat lagi? Karena ingin menegaskan, ingin mengkhususkan, dan ingin memastikan bahwa ini wajib untuk dipenuhi. Apa saja hak-hak penyandang disabilitas? Hidup, hak untuk hidup. Artinya apa? Maaf, ada seorang ibu dengan suaminya. Begitu diketahui anaknya mengalami di dalam kandungan itu misalnya Down syndrome. Karena dia Down syndrome, maka dibunuh. Nggak boleh. Setiap individu ragam disabilitas, baik diketahui sebelumnya atau tidak diketahui, wajib atau punya hak untuk hidup, ya. Kemudian hak bebas dari stigma. Nggak bisa nih, kalau netra tuh pasti nanti tukang minta-minta. Kalau netra nih pasti cirinya seperti ini. Kalau nggak boleh diperlakukan seperti itu, ya. Kemudian privasi, artinya sebagai pribadi kita punya hak privasi juga. Keadilan perlindungan hukum, ya. Di hadapan hukum kita sama. Tidak karena disabilitas teman-teman itu kebal hukum. Dia kan disabilitas, maka kalau meskipun dia salah, dia tidak perlu dihukum. Nggak bisa. Yang Kalau salah, jual tetap narkoba salah. tetap dihukum ya. Jual narkoba tetap dihukum, ya. Kalau melakukan pelecehan tetap dihukum. Kalau melakukan kekerasan tetap dihukum. Diulangi yang pelecehan tadi diulangi. Kalau Mau dia disabilitas apapun, mau dia disabilitas atau tidak disabilitas, kalau melakukan pelecehan tetap dihukum. Kalau melakukan kekerasan tetap dihukum, ya. Kalau melakukan, ya. Nggak sengaja Pak, ketabrak doang. Sekali, 2 kali bohong. Sengaja, ya. Artinya apa teman-teman? Kesetaraan itu bukan karena kita menuntut hak saja, tapi setara juga kita ketika katakan berada pada pihak pelaku, sama juga ketika kita korban, sama juga ketika kita menjadi saksi di hadapan hukum sama. Hanya saja cara menginterogasinya mungkin beda. Pak Rizon, ketika terjadi pembunuhan itu, apakah Bapak betul menjadi saksi? betul. Betul. Apakah Pembunuhan kecoa ya. Betul. Apakah Pak Rizon melihat orangnya? Ini dia nih. Saya melihat karena saya mencium baunya, ketahuan. Stefanus orangnya. Ya? Jadi ada cara yang berbeda. Tapi punya hak jadi saksi? Punya. Tapi caranya beda. Ada teman tuli. Kamu melihat itu? Ya. Kamu tahu dia berteriak? Enggak. Karena dia nggak dengar. Apakah kesaksiannya menjadi gugur? Mestinya tidak. Karena ada cara. Ya, ada cara lain. Nah, ini semua harus diatur. Itu menjadi salah satu bagian di dalam pasal-pasal peraturan perundangan kita. Baik di Undang-Undang 8 maupun turunan Undang-Undang 8. Ya, di sini banyak hak keagamaan, politik, olahraga, wisata, pelayanan publik, perlindungan bencana, rehabilitasi,
konsesi, pendataan, semua yang dimiliki hak oleh warga negara itu menjadi hak juga bagi teman-teman penyandang disabilitas, apapun ragamnya, apapun spektrumnya. Pak, saya boleh menikah nggak? Boleh, asal yang dinikahi mau, jangan dipaksa. Mau dan bukan sesama jenis. Jangan sesama jenis. Iya. Ya. Jangan dibilang saya nggak boleh, kenapa? Jadinya nggak mau, kamu nggak tahu caranya bagaimana mendekati lawan jenisnya gitu kan? PDKT dulu, ada caranya ya. Selain itu, ya selain 22 hak, ada juga 7 hak spesifik untuk anak dan 5 hak spesifik untuk perempuan. Kenapa sih Pak kok ada tambahan buat anak dan anak perempuan? Karena perempuan dan anak punya kerentanan yang lebih. Bukan dibedakan, bukan diskriminasi, tapi karena anak-anak dia, karena dia juga perempuan, maka dia punya kerentanan, maka hambatannya menjadi berganda. Ya. Dilebihkan seperti itu. Contohnya seperti apa? Di beberapa tempat ya, di beberapa tempat di panti-panti rehabilitasi mental, itu banyak perempuan tanpa persetujuan rambutnya digunduli. Kenapa? Biar nggak susah merawatnya. Mereka dikasih kontrasepsi obat pil KB. Kenapa? Katanya supaya nggak repot nanti tiba-tiba hamil. Ya kalau nggak diapa-apain nggak hamil Pak. Betul nggak? Iya kan? Ini kok tiba-tiba dibilang supaya nggak hamil ya? Kalau nggak dihamil jangan diapa-apain. Maaf ya. Cuma itu mungkin ada sesuatu ya. Maksud saya mungkin ada perspektif kenapa harus seperti itu. Tetapi tentu saja segala sesuatunya harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Ya, sehingga tidak ada unsur-unsur pelecehan, tidak ada unsur-unsur pemaksaan, dan tidak ada unsur-unsur manipulasi dan lain sebagainya. Seperti itu, bahkan di beberapa tempat kadang-kadang ada bisa jadi bukan karena kesengajaan, tapi mungkin keterbatasan, saya nggak tahu. Katakanlah saja yang memandikan lawan jenisnya, gitu kan. Kemudian kadang-kadang kayak disemprot seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kenapa perlu diatur? Karena pada prinsipnya setiap orang punya privasi dan juga harus dihargai. Sudah bisa mandi sendiri belum? Mandi sendiri? Sudah. Siapa yang masih dimandikan? Ada. Ya, pelan-pelan harus mandiri ya. Iya. Ya, pasti ada situasi ya. Oke, lanjut. Slide-nya. Nah, ragamnya apa, teman-teman, sebagai informasi, dan kalau misalnya sudah tahu juga saya ingin mengingatkan lagi, ragam disabilitas itu yang pertama fisik, ya. Yang kedua mental, yang ketiga intelektual, yang keempat sensorik. Apa saja, ya, selain nanti ganda. Apa saja, lanjut. Fisik misalnya amputasi, lumpuh layu, paraplegri, cerebral palsy, stroke, kusta orang kecil. Teman-teman sekalian ini mungkin kalau yang belum mengetahui konsepnya, kalau fisik itu terkait dengan katakanlah ukuran tubuh, kelengkapan fungsi tubuh dan sebagainya. Ya, ada teman-teman kita yang tangannya hanya satu, ada yang teman kita kakinya sebelah kecil sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, ada teman-teman kita yang kakinya kiri kanan tidak ada, ya. Ada juga teman-teman kita yang kepalanya menjadi begitu besar sehingga menjadi sulit, ya. Orang kecil juga ya? Ada juga orang kecil ya, usianya katakanlah besar tapi ukuran tubuhnya belum tidak sampai 1 meter misalnya. Kalau orang besar? Orang besar banyak makan, bro. Iya. Ya, itu contohnya. Yang intelektual itu lambat belajar, grahita atau Down syndrome, juga Down syndrome, ya. Kemudian mental itu schizophrenia, bipolar, depresi dan seterusnya, banyak jenisnya. Teman-teman sekalian, disabilitas yang mental ini yang sering sekali tidak tampak secara kasat mata, ya. Tidak tampak, katakanlah kalau yang teman-teman punya yang bisa melihat itu tidak kelihatan ada fungsi tubuhnya yang hilang atau tidak ada. Tapi sebetulnya dia mengalami disabilitas. Satu sisi dia mengalami diskriminasi karena tidak diperlakukan sebagai disabilitas.
pada sisi lain kadang-kadang ini bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman, dianggap. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana merespon, memberikan reaksi, memberikan akomodasi kepada yang bersangkutan. Sehingga akhirnya, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Tahunya baru kemudian. Nah, yang berikutnya adalah sensorik netra seperti beberapa teman di sini, baik itu yang totally blind ataupun juga low vision dan berbagai ragam kedisabilitasan di netranya. Ada yang rungu, ada yang bicara. Saya waktu itu masuk ke kategori bicara, tidak bisa berbicara seperti sekarang. Tapi karena saya terapi, tahu nggak? Terapi saya ujian terakhir apa? Ujian terakhir ngomong saya apa? Ujian terakhir saya adalah huruf R. Ya, jadi ujiannya gini Pak Rison. Iya. Ular melingkar di atas pagar. Nah, coba 1, 2, 3. Ular melingkar di atas pagar. Saya dulu nggak bisa gitu. Coba Stefanus, ular melingkar di atas pagar. Berdiri. Pakai mic, tolong helper. Ular melingkar di atas pagar. Ini bang. Bang. Ini bang. 1, 2, 3. Ular melingkar di atas pagar. Gua meminta di atas kepala. Itu model baru, ular melingkar di atas kepala. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Supaya kita sukacita ya. Bukan berbahagia di atas penderitaan Stefanus ya. Nggak boleh, itu diskriminasi. Kita saling berbagi tawa. Ya. Lanjut Pak tadi kan. Ya, jadi dulu tuh saya cuma bilang uan mengan nyanya ayam. Mirip-mirip itu. Ya. Dulu saya ada rekaman sayang hilang ya. Ya. Sampai akhirnya ulan mengan nyanya mangan. Ya. Sampai akhirnya ulan melingkar di atas pagan. Sampai akhirnya ular melingkar di atas pagar. Itu terapi saya loncat kegirangan. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi kalau mau jadi komisioner KND berikutnya, latihan ular melingkar ya. Kalau sudah lulus berarti ada kemungkinan jadi komisioner. Betul ya. Silakan dilatih. Ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Nah, itu teman-teman sekali lagi kalau tidak ada teknologi apa? Teknologi operasi kan? Kalau tidak ada ilmu terapi, saya kan nggak bisa. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana teknologi penglihatan, teknologi pendengaran, teknologi berjalan, teknologi neurologis dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Yang namanya Stephen Hawking itu menggunakan kursi roda dalam posisi yang sangat-sangat, kalau kita lihat itu tidak memungkinkan ngapa-ngapain, ternyata dia ilmuwan fisika yang luar biasa. Ya. Ya? Jadi teman-teman sekali lagi, sambil nanti ke berikutnya, teman-teman selagi teman-teman punya kesempatan belajar dan selagi Elsapa memberikan kesempatan belajar, tolong sesusah apapun teruslah belajar. Ya, sepakat? Ya, uangnya minta Pak Ritson. Siap. Oke, ya, pasti ada berkat itu. Iya. Amin ya. Nah, kalau disabilitas fisik, intelek, mental dan sensorik tadi itu tidak diidentifikasi sejak awal dan tidak mendapatkan layanan yang baik, bercenderung mengarah ke disabilitas ganda. Karena dia katakanlah memaki dirinya tidak bisa melihat, memaki dirinya tidak bisa mendengar, memaki dirinya tidak bisa berbicara. Akhirnya dia menjadi mengutuk diri, menyalahkan orang lain, secara mental dia bisa berangsur sakit. Iya. Ya. Makanya penting kita untuk saling berkoordinasi, komunikasi dan interaksi untuk apa? Untuk bisa menerima, melihat yang lain juga dalam kelebihan dan kekurangan, melihat diri kita juga dalam kelebihan dan kekurangan, sehingga ya kita sempurna apa adanya, sehingga kita tidak berangsur menjadi disabilitas ganda. Kurang lebih demikian. Lanjut. Bilang kiri kanan, kamu bukan ganda, bilang. Yang tidak bilang berarti ganda. Dapat dicurigai. Coba 1, 2, 3. Kamu bukan ganda. Ya. Bukan ganda ya. Yang saya maksud teman-teman,
Ya. Kalaupun hari ini kita mengalami disabilitas, mari kita atasi dan jangan kita tambah. Setuju? Mari kita atasi, bagaimana caranya, jangan kita tambah. Ya, karena organisasi disabilitas juga selain tadi masalah penambahan ganda ya, organisasi disabilitas adalah organisasi yang anggotanya tidak mau bertambah. Betul ya? Kalau anggota jemaat pengen anggotanya tambah, Pak. Betul. Kalau anggota gereja pengen umatnya bertambah. Iya. Kalau bisa disabilitas tidak bertambah, betul? Nah, ya. Tapi tetap didata. Artinya kalau memang ada dari kecil sudah lahir ya diajak. Jangan kita bilang, sorry, nggak terima anggota baru. Bahaya kalau gitu. Iya. Ya, itu. Nah, banyak kebijakan yang sudah diberikan pemerintah dan kita tinggal katakanlah melakukan, menyikapi, melibatkan diri dan juga tetap melakukan koreksi ya, tetap itu tetap penting ya. Melakukan monitoring, pemantauan, melakukan evaluasi dan juga melakukan advokasi. Kalau ada yang kurang silahkan disampaikan. Kalau ada yang perlu diluruskan silahkan diluruskan. Banyak sekali ya aturan pelaksanaan sudah ada terkait perencanaan, penganggaran, pendidikan, berhadapan dengan hukum, bagaimana akomodasi yang layak, bagaimana urusan perhubungan darat, laut, udara, bagaimana mengenai data-data dan dokumen, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mensejahterakan diri dan sebagainya. Itu sudah diatur semua. Perlu kita tahu, perlu, tapi sambil jalan aja, jangan kita hafal, ya. Yang penting kita yakin bahwa kita dijamin oleh undang-undang dan negara punya kewajiban terhadap kita. Tinggal kita dalami dan kita membangun jejaring. Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, saya ingin perkenalkan, mungkin saya bisa bercerita bagi teman yang bisa menyaksikan. Yang pertama, itu namanya Ibu Dr. Dante Rikmalia. Dia Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Ibu Dr. Dante Rikmalia adalah penyandang disabilitas ganda. Dia mengalami tuli derajat sedang menggunakan alat bantu dengar. Dia juga mengalami disleksia. Ya, Ibu Dante Rikmalia itu sekolah pertama dia hanya sekolah SMA persamaan, Pak Ritson. Ya, paket C ya. C. Ya. Tapi ketika dia diberi kesempatan sekolah paket C, dia bisa sekolah D2, diploma 2. Setelah itu dia karena rajin dan ingin membuktikan bahwa disabilitas itu sama dan punya kesempatan, dia bersekolah lagi sampai S1. Setelah S1 dia S2, setelah S2 dia S3, dokter. Tepuk tangan dulu. Itu tidak bisa mendengar dan disleksia. Ya, gangguan komunikasi ya, disleksia ya. Ya. Tapi ketika dia mendapatkan tempat dan ekosistem yang cocok, yang membangun komunitas, katakanlah gini, ini sekarang menarik nih Pak. Ya. Karena yang hadir di sini tidak hanya teman-teman disabilitas, tetapi juga karyawan, staf dan sebagainya juga ikut, saling tahu. Kenapa perlu saling tahu? Ini akan membentuk ekosistem, ya, lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang ramah terhadap disabilitas. Iya. Nah, itu yang dialami Ibu Dante Rikmalia ya. Kemudian berikutnya ada Pak Deka Kurniawan, beliau banyak berkecimpung di autism. Kemudian saya mantan disabilitas, boleh dibilang. Kemudian Ibu Dr. dan Rahmita Maun Harahap. Dia seorang desainer, lulus S3 juga dari Institut Teknologi Bandung. Tuli derajat berat. Tepuk tangan dulu dong. Tuli bisa doktor. Ya, Tuli bisa doktor. Bilang kiri kanan, kamu juga bisa doktor. Kamu juga bisa doktor. Ya, yang penting mau nggak sekolah? Mau ya, serius. Oke. Maun Harahap, ya, dia bersaudara 4 orang tuli. Ibu Dante, 2 anaknya disabilitas. Anak saya disabilitas juga ya, tadi kan. Kemudian berikutnya Pak Jona Amanda Manik, beliau netra, kawan Pak Ritson juga. Iya. Ya, beliau 4 bersaudara, 2 orang netra. Kalau Pak Jona ini akibat glukoma.
Ya, Bapak juga Pak. Iya, Glukoma juga. glaukoma. Kemudian Ibu Fatimah, beliau tuh mengalami amputasi tangan kiri dan tangan kanan akibat kecelakaan. Padahal Coba angkat tangan kiri kanannya. Ya. Masih ada? masih ada? Ah, itu. Ada ibu yang tidak punya tangan lagi. Ada yang tidak ada. Tapi selagi kita punya hati, kita tepuk tangan buat hati kita semua. Paling bahaya kalau kita nggak punya hati. Ya, itu yang bahaya. Ibu Fatimah tidak punya tangan kiri dan tangan kanan. Sehingga pertama saya kalau rapat dengan dia agak sakit hati saya, Pak. Iya. Nunjuk-nunjuk pakai kaki dia, kaget saya. Lonjong-lonjong pakai apa? Nunjuk-nunjuk pakai kaki. Ya. Ini begini caranya. Kaget saya kan. Baru saya ingat, oh iya dia tangan tidak ada. Ya kan? Ya? Iya. Awal-awal pasti kaget kan? Dia kasih tunjuk HP, Pak. Bang, ini ada chat bagus katanya. Apa? Dia kasih kakinya gini kan? Kaget saya, kok pakai kaki? Ya memang dia pakai kaki. Iya. Izin Pak, Ya. kita juga dulu pernah ke rumahnya Bang Aceh. Bang Aceh ya? Dia tawarin kopi, cangkirnya dia pakai kaki ke kami. Waduh, jadi kita minum kopi, gelasnya dia kasih dengan melalui kaki. Ya. Ya, luar biasa. Ya. Lanjut Pak. Awal-awal aja kaget, akhirnya biasa ya. Sampai dia bilang gini, bang, saya ngelus suami saya aja pakai kaki katanya. Ya. Tapi perlu dibiasakan. Yang terakhir itu Pak Eka. Elus pakai apa? Masya Allah. Ada aja ya. Ya tapi itu realita ya. Artinya sekali lagi disabilitas adalah perbedaan cara. Apa? Habis ini karyawan nggak boleh elus warga binaan sosial pakai kaki ya. Soalnya kata Pak Taringan ada komisioner elus pakai kaki suaminya. Kamu juga saya elus pakai kaki. Itu kekerasan ya. Ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut. Slide-nya. Nah, lanjut lagi. Nah, yang terpenting apa, teman-teman sekalian? Ya, tadi saya sampaikan ada 22 hak ditambah 7 hak spesifik untuk anak, ditambah dengan 5 hak spesifik untuk perempuan. Nah, khusus Komisi Nasional Disabilitas ini menjadi concern kita bersama nantinya adalah ada 6 hak yang kami coba Pak Riton dan teman-teman sekalian menjadi fokus kami sebagai isu prioritas. Apa itu? Yang pertama penghapusan stigma. Ya. Coba sama-sama 1, 2, 3. Penghapusan stigma. Oke. Apakah teman-teman mau dikatakan bahwa orang tidak melihat itu orang tidak berguna? Tidak. Itu stigma. Ya. Setiap orang pasti berguna. Betul? Betul ya? Betul. Hanya saja cara bergunanya berbeda. Ya. Dan stigma ini teman-teman sekalian, kalau menurut WHO itu katanya penyandang disabilitas ada 10%. Yang tidak disabilitas ada 90%. Iya. Masalahnya teman-teman, yang 10% tahu nih haknya apa, tahu maunya apa. Yang tidak tahu adalah yang 90%. Yang 90% ini tidak tahu kewajibannya apa. Dia sebagai negara, dia sebagai pemimpin, dia sebagai lembaga, dia sebagai organisasi, dia sebagai individu, keluarga, tidak tahu bagaimana memberikan kewajiban kepada penyandang disabilitas. Tadi kan ada 22 hak. Apakah 22 hak itu sudah diberikan kepada kita? Gak perlu dijawab ya. Apakah 22 hak itu sudah diberikan oleh keluarga saya kepada saya? Apakah 22 hak itu sudah diberikan tetangga saya kepada saya? Apakah 22 hak itu sudah diberikan pemimpin agama saya kepada saya? Apakah 22 hak itu sudah diberikan oleh negara kepada saya? Gak perlu dijawab. Tapi saya yakin pasti ada kurangnya. Maka kita perlu tahu. Dan kita perlu menyadarkan ke 90% masyarakat tadi. Maka itulah salah satu tugas KND. Memberikan penyadaran kepada pemerintah, kalau kita punya anggaran, kalau kita punya program, itu teman-teman disabilitas harus disertakan, harus dianggarkan biayanya, harus diperhatikan transportnya, harus diperhatikan kesehatannya, harus diperhatikan pendidikannya,
harus diperhatikan bagaimana mereka rekreasi, harus diperhatikan bagaimana mereka ke gereja, ke masjid, harus diperhatikan bagaimana mereka kalau ada bencana, ya. Ini banyak. Harus diperhatikan bagaimana mereka mengelola keuangannya, identitasnya, ya. Ini hal-hal yang diatur di dalam undang-undang. Supaya apa? Supaya stigma itu menjadi hilang. Nah, makanya selain itu ada kesehatan, ada pendidikan, dan ada juga tentang pekerjaan. Ya. Maka teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah berhasil, entah jadi artis, entah jadi atlet, entah jadi wirausaha, nah itu harapannya apa? Harapannya teman-teman tidak lagi dianggap semata-mata hanya menunggu bansos. Kan jahat banget dibilang seolah-olah hanya menerima bansos. Tidak. Dengan mereka jadi atlet, dengan mereka menjadi bintang, dengan mereka jadi macam-macam, mereka sudah bayar pajak bahkan. Betul ya? Mau seperti itu ya? Mau, wajib mau. Nah, itu apa? Itu meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang terpenting di atas itu adalah bagaimana pendataan itu dilakukan. Karena apa? Karena dengan terdata di dalam sistem administrasi kependudukan dan di dalam data nasional penyandang disabilitas, meskipun belum ada ya, itu akan memastikan hak-hak kita, kebutuhan kita, hambatan kita bisa diatasi oleh negara. Sehingga proses perencanaan, proses pembangunan, dan juga bagaimana memberikan yang terakhir apa Pak Ritson itu terkait keuangan, konsesi. Ya, konsesi itu adalah semacam gini. Kalau dia ada kartu, nanti kartunya, dengan kartu itu kita bisa mendapatkan kemurahan. Wah, enak dong, disabilitas kasih murah. Bukan seperti itu konsepnya. Kalau DKI KPDJ, ya. Kok dikasih murah? Karena kasihan? Bukan. Karena kita tahu penyandang disabilitas biaya hidupnya lebih tinggi dari non-disabilitas. Ya, pasti lebih tinggi. Kalau saya mengalami disabilitas fisik, saya pasti harus terapi terus. Pak Richard juga nggak tahu periksa apa lagi dan sebagainya. Masih banyak yang diperiksa. Masih banyak yang diperiksa. Asal jangan dompet periksa istri. Bahaya. Artinya apa? Biaya hidup seorang penyandang disabilitas lebih tinggi. Maka dia harus dibantu oleh negara dalam bentuk konsesi. Ini sedang dihitung. Supaya teman-teman tidak kehilangan haknya dalam konsesi, silakan teman-teman paling sederhana melakukan perubahan data di dalam dokumen kependudukan. Iya. Ya, Pak, itu nanti akan kelihatan di KTP? Tidak. Akan kelihatan di kartu keluarga? Tidak. Perubahan dokumen kependudukan, dokumen yang berubah adalah biodata penduduk, Pak. DTKS. Di biodatanya. Biodata. Ya. Oke. Jadi tolong nanti kalau dipastikan, nanti kita baru akan kerjasama Pak dengan Dukcapil dan juga pihak lain. Iya. Memastikan bahwa data kita di dalam komputer katakanlah gitu, itu sudah berubah menjadi disabilitas. Di sistem ya? Di sistem. Iya. Dan ketika itu nanti di sistem sudah tercatat disabilitas, maka kita bisa setiap individu punya semacam kartu satu lembar Pak. Iya. Di situ akan tercatat disabilitasnya apa. Kartu disabilitas ya? Ya seperti itu, walaupun belum persis seperti itu. Iya. Nah nanti mungkin juga dengan Elsapan Obi ya, tolong disertakan dalam rencana kegiatan kita. Iya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti betul-betul bisa terdata. Minimal kalau sudah terdata itu kan sudah ada di database dulu. Bisa kasih tepuk tangan dulu dong? Ya. Pertanyaannya. Ya, terima kasih. Shalom Pak Kikin. Ya, saya. Kameramen kita foto-foto ya. Saya mau bertanya perihal Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 yang tahun 2016. Di sana kan terdapat 22 hak. Secara umum. Iya, hak secara umum. Kemudian ada hak-hak tambahan lagi khusus untuk anak dan perempuan. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah dari 22 hak yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang mana yang sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi, dan apa yang kira-kira menjadi kendala dari KMD dalam perealisasian tersebut. Terima kasih. Oke. Selamat siang, Bang Ingin. Selamat siang, Pak. Ya.
Yang pertama tentang hak dan kewajiban, ya. Tadi disampaikan bahwa kita juga punya kewajiban yang sama untuk penyandang disabilitas di depan hukum. Nah, bagi yang disabilitas intelektual dan mental, saya kira mereka secara pemahaman etika, moral maupun hukum itu mungkin kurang, ya. Katakanlah anak tunagrahita itu dia mungkin melakukan pelecehan seksual, ya, itu mungkin dia nggak tahu. Kemudian yang autis, katakanlah dia merampas makanan orang atau memukul orang, ya itu kadang-kadang bukan apa namanya ya, di luar kemampuannya dia lah dia. Nah ini bagaimana hukum mencikapi itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang apa ya, istilah ya. Saya beberapa kali ketemu di Dinas Kesehatan, Dukcapil maupun Kemensos itu selalu melekatkan ODGJ, ya, orang disabilitas gangguan jiwa. Itu satu paket, Pak. Oh, masuk di disabilitas ya? Iya, itu masuk mereka prioritas, Pak. Jadi dikelompokkan di disabilitas. Iya, bukan. Begini, Pak. Jadi mereka menyebut kita itu masuk ODGJ, Pak. Oh, bilang terima kasih Pak, ya nanti kami kasih piagam gitu. Lanjut Pak. Mungkin ini dari pihak komisioner, bagaimana supaya ya mungkin mereka masih baik ya, masih baik dari pihak instansi ini. Tetapi dengan memberikan stigma ODGJ ini kan juga kita sebenarnya nggak semua gangguan jiwa Pak ya. Nah ini saya bagaimana respon dari komisioner untuk hal itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi, tepuk tangan dulu dong. Bang Kikin, saya mau bertanya, benar seperti yang tadi Pak Dodi sampaikan waktu saya ikut BIMTEK di Jogja tentang pengurus LKS, memang kalau ODGJ itu masuk dalam disabilitas, itu yang saya tahu. Jadi dari sekian banyak yayasan, hampir 80% tuh yang yayasan menangani ODGJ gitu. Saya sampai bertanya kenapa kami disamakan gitu kan, maksudnya kenapa masuk dalam satu kelompok yang sama. Disabilitas itu kan bukan berarti ODGJ juga gitu ya. Mungkin ada hubungannya tadi dengan jenis-jenis disabilitas, ada yang mental gitu ya Pak. Nah yang menjadi pertanyaan saya tadi sebelum berakhir Bapak menjelaskan tentang biodata disabilitas. Nah ini apakah ini baru rencana atau memang sudah ada? Dan tadi disampaikan bahwa biodata disabilitas ini bentuknya bukan kartu tapi mungkin semacam kayak sertifikat, ya mungkin seperti itu ya Pak, sertifikat atau surat pernyataan gitu. Nah kalau memang itu akan dilaksanakan, bagaimana caranya supaya warga binaan kami dan mungkin kami bisa sampaikan juga ke teman-teman lain bisa masuk di dalam database ini, sehingga untuk anak-anak kami baik dia di pendidikan sekarang kan dari SD, SMP, LB, SMA, LB, dan ada juga yang alumni dan mereka sampai sekarang belum punya kartu penyandang disabilitas itu. Dan kalau memang biodata disabilitas ini sudah mulai bisa di sosialisasikan, mohon dihubungi kami segera, kami akan mendata anak-anak kami Pak. Terima kasih. Baik. Yang penting pertama adalah aturannya. Iya. Aturan itu kita sudah ada undang-undang. Yang kedua, bagaimana aturan yang di atas ini bisa terimplementasi dalam aturan yang lebih teknis. Ya, contohnya di Jakarta sudah ada perdanya. Contohnya di Jakarta sudah ada perda. Saya anggota Pokja Bang di sana. Pokja ya, ya Pokja. Perda ya. Selain perda, misalnya ada peraturan menteri. Iya. Peraturan Menteri Pendidikan tentang akomodasi yang layak di dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan. Iya. Peraturan Menteri Agama tentang rumah ibadat, akses. Nah, itu yang pertama itu dulu. Ya, ada aturan. Yang kedua, pemenuhannya adalah ada turunannya yang lebih teknis. Yang ketiga yang penting adalah ada anggarannya. Iya. Ya, ada aturan, ada program, tapi kalau nggak ada anggarannya, nggak jalan. Ya, ukuran kita berikutnya adalah sejauh mana itu diimplementasi. Implementasi itu yang pertama kualitas, yang ketiga kuantitas. Peraturan daerah tadi Pak, apakah sudah terimplementasi di Elsapan? Belum. Berarti belum.
Artinya ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Iya. Ya kan? Ada yang kualitasnya bagus. Kalau sudah bagus, katakanlah, apakah berapa orang yang menerima manfaat? Iya. Ya. Jadi ukuran pertama saya ulangi, ukuran pertama ada aturannya, ukuran kedua ada aturan teknisnya, ukuran ketiga ada anggarannya, ukuran keempat bagaimana pelaksanaannya, kualitas dan kuantitas. Yang terakhir yang menjadi ukuran adalah sejauh mana itu bermanfaat dan mendapatkan kepuasan dari penyandang disabilitas. Iya. Maka ukuran paling bagus apa? Ketika saya tanya, siapa tadi namanya, Dek? Mutiara. Nih Mutiara, sejauh mana menurut kamu kampus kamu sudah layak dan ramah disabilitas? Akses. Contoh. Sejauh mana, Mutiara? Ya, terima kasih. Tolong helper mic-nya. Baik Pak, terima kasih. Dalam Contoh hal, ya. contohnya sejauh mana kampus sudah akses terhadap disabilitas. Kalau untuk fasilitas sendiri, fasilitas akses seperti kayak ada guiding block itu memang terus terang belum ada. Tetapi yang sangat-sangat mendukung di sana adalah SDM-nya atau para pengajarnya di sana atau para dosennya, yaitu bagaimana mereka sendiri ramah dengan disabilitas. Dengan kayak contohnya waktu beberapa tahun lalu kan kita kuliahnya online, itu dalam salah satu mata kuliah itu kan ada grup. Nah, jadi ketika dosen itu misalkan menanyakan tentang tugas-tugas saya, itu puji Tuhan saya dijapri dan dibilang kalau ada kesulitan tidak usah ragu-ragu. Chat aja ke teman atau mungkin ke saya sendiri mungkin bisa bantu. Kira-kira seperti demikian, Pak. Berarti akses. Akses. Sekalipun belum aksesibilitas gedungnya. Iya. Oke. Nah, artinya apa, teman-teman? Ekosistemnya sudah mendukung, ya. Maaf, tolong tim mic kabel dong. Biasa saya pakai mic kabel, jadi mic wireless yang saya pakai bisa diedar. Ya, lanjut. Ya. Jadi apa? Sejauh mana hak-hak tadi sudah terimplementasi dan mana yang belum, ya? Nah, ukurannya minimal seperti itu. Pak, apakah ketika ekosistem sudah mendukung maka kita tidak perlu aturan? Tidak. Kita tetap perlu aturan. Kita perlu aturan turunan. Kita tetap perlu anggaran. Kenapa? Karena pejabat itu bisa saja ganti. Pejabatnya ganti, nanti bisa saja karena aturannya belum ada, akhirnya tidak diperhatikan lagi. Nah, jadi meskipun katakanlah tadi contoh kasus ya, di kampusnya ekosistemnya sudah bagus, tapi tetap perlu yang namanya aturan, turunan, anggaran, dan seterusnya itu perlu dibuat. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, dari 2020 hak, apakah itu sudah ada sebuah? Ada yang sudah ada turunannya, ada yang anggarannya sudah ada, ada yang programnya sudah jalan, implementasinya sudah jalan, ada sekedar diimplementasikan tapi tidak bermanfaat bagi penyandang disabilitas, ada yang diimplementasikan tapi sudah sangat memuaskan teman disabilitas, sangat beragam. Lantas pertanyaan berikutnya saya tambahkan ya, apa yang perlu kita lakukan? Kan itu kan? Iya. Yang perlu kita lakukan adalah silakan teman-teman entah melalui Komisi Nasional Disabilitas ataupun secara organisasi ataupun lewat cara lain selalu melakukan monitoring, evaluasi dan advokasi. Iya. Jadi mentang-mentang ini bapak yang komisioner kok saya disuruh. Ya harus sama-sama. Karena partisipasi masyarakat ada di situ. Elsafat punya unit advokasi, Bang. Nah, punya unit advokasi ya. Iya. Dan kami dengan segala keterbatasan kami juga dan juga dengan segala latar belakangnya tentu sangat mengharapkan dukungan juga dari Elsafat, Pak. Siap. Ya, karena tentu saja dalam banyak hal kami juga kita ini saling belajar lah, tidak ada yang lebih pintar. Yang kedua terkait dengan masalah hak dan kewajiban di hadapan hukum. Ya, Pak. Ya. Artinya apa? Tentu yang pertama adalah bagaimana diketahui bahwa yang bersangkutan betul mengalami disabilitas, misalnya ya. Iya. Karena tidak dalam beberapa kasus ada orang ngaku-ngaku disabilitas, Pak. Betul. Supaya tidak kena hukum. Ya, ada orang yang ngaku-ngaku disabilitas supaya apa? Supaya dapat beasiswa, Pak. Betul. Ya. Dapat bantuan. Bansos. Cek. Ya. Ya.
Yang ingin saya katakan, pentingnya pendataan itu, pentingnya identifikasi awal dan intervensi dini itu untuk memastikan memang disabilitas ragamnya apa. Iya. Sehingga hak dia dapatkan, kemudian kalau ada hal yang berkenaan bukan dengan haknya, itu bisa diantisipasi juga. Karena pada prinsipnya siapa saja bisa berbuat salah. Pak, apakah kalau dia disabilitas bisa lepas dari hukum? Tentu berdasarkan penilaian hakim dan juga atas masukan dari ahli. Apakah ketika dia melakukan itu betul karena kedisabilitasannya atau ada unsur lain? Nah, itu aspek hukum. Bed serai aja akan diatur ya? Ya Pak. Bed serai aja akan dianalisis oleh... Akan dianalisis. Oke. Ya. Tetapi kalau misalnya seperti beberapa orang tua itu kan melapor kayak, Pak, boleh nggak anak autis itu ada tandanya, dibilang kan? Loh, bukannya nanti malah ketahuan autis, Bu? Enggak, Bu, cuma kadang gini, Pak, katanya. Saya sering naik mobil, dia sering tepok-tepok pantat orang, kan saya, anak saya bisa dipukulin. Benar juga. Sampai suka tepok-tepok pantat. Ya. Jadi cek 1 2 ya. Memang selalu ada hal yang baru kita hadapi dan itu memang harus kita atasi, Pak, ya. Dan sama seperti disabilitas dan ilmu, dan ini terus berkembang. Iya. Bahwa suatu saat akan ada cara penilaian yang lebih pas, cara identifikasi yang lebih pas, itu juga nanti akan berkembang terus. Baik. ODGJ. ODGJ. Iya. Orang dalam gangguan jiwa. Itu tadi masuk di mana? Katanya disabilitas itu ODGJ juga. Gitu. Oh ya, jadi gini teman-teman, mungkin ya seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya tidak. Tetapi ketika kedisabilitasan entah fisik, mental atau sensorik itu tidak diintervensi dan diatasi hambatannya dengan baik, saya tadi mengatakan mengarah ke ganda. Nah, atau bahasa undang-undang multi. Ya, multi. Tapi itu lebih pada sebetulnya seperti saya katakan tadi, karena intervensinya tidak dari awal, kemudian cara mengatasi hambatannya tidak berjalan dengan bagus, sehingga stigma itu muncul, Pak. Stigma. Ya. Tapi pada prinsipnya apakah disabilitas itu ODGJ? Pasti tidak. Tetapi ada disabilitas yang gangguan apa? Disabilitas apa tadi? Iya, mana? Mental. Ya, di situ. Jadi ya kalau mau dilapor sih dilapor, tapi pada prinsipnya itu kan stigma. Kalau bisa diadvokasi dulu. Diadvokasi dulu. Penyadaran, edukasi. Ya, edukasi. Baik. Dan paling parah kalau itu terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan. Ya. Seringkali mereka tidak, istilahnya aja masih sering pakai cacat, tuna ini, tuna itu dan sebagainya. Ya. Itu terus menjadi advokasi kami. Ya, tetap kami advokasi, tapi walaupun juga kita tetap butuh waktu untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Dan terakhir tentang Dukcapil ya. Tadi ya. Jadi sebetulnya gini, Bu. Ketika kita punya identitas kita tuh yang kita kenal itu kan KTP ya. Kalau anak-anak KIA. Kalau itu identitas anak. Ketika kita mendaftarkan di Dukcapil sebetulnya itu ada sekian elemen data yang harus diisi. Iya. Sehingga ketika elemen data itu diisi di dalam servernya, katakanlah, di dalam servernya itu sudah terisi semua tentang kita, tentang kependudukan kita. Outputnya berupa apa? Yang pertama kartu keluarga. Kartu keluarga, dari kartu keluarga keluar, kalau dia orang tua keluarlah KTP, kalau anak kartu identitas anak. Di dalam formulir itu sebetulnya ada yang namanya elemen data disabilitas. Cuma dulu karena kita bikin KTP dan perubahan KK-nya secara rombongan dan berbarengan, seringkali itu tidak diisi. Nah, jadi sebetulnya kalau itu sudah diisi, ketika kita, tadi kan saya bilang outputnya ada KK, ada KTP, ada KIA, ada akta lahir untuk anak-anak yang lahir, akta kematian bagi yang meninggal, akta pernikahan bagi yang menikah yang bukan muslim, karena kalau muslim di KUA ya. Iya, KUA. Ini ya, di situ. Nah, sebetulnya kalau kita minta ke Dukcapil, Pak, saya minta biodata penduduk. Itu setiap individu 1 lembar. Iya, harusnya ada. Nah, pertanyaannya sekarang adalah
apakah waktu itu kita mencatat disabilitas kita? Kalau kita tidak mencatat, maka kita melakukan apa? Kita melakukan perubahan data. Oh. Caranya seperti apa nanti salah satu kita undang di sini, biar nanti bisa sosialisasi, Pak. Siap. Ya, Ya, oke. nanti kita undang. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya. Tentu ada syarat dan ketentuan. Iya. Syarat ketentuannya itu bukan hal yang dibuat-buat, tetapi untuk apa? Karena tadi Pak, status disabilitas adalah status hukum. Ya, status disabilitas adalah status hukum. Karena kedisabilitasan saya, maka saya ketika berhadapan dengan hukum tidak sama dalam tanda kutip dengan situasi ketika saya tidak mencatatkan kedisabilitasan saya. Itu akan menjadi alat pertimbangan hakim dan para pihak untuk mengatakan saya di hadapan hukum akan diperlakukan seperti apa. Jadi bukan sekedar dokumen, tetapi itu status hukum. Itu. Jadi bagaimana ke depan sama-sama Bu, nanti kita advokasi, kami juga akan menghubungi Elsapan, Pak Rizal dan teman-teman. Nanti mudah-mudahan semuanya bisa kita daftarkan, elaborasi dan kerjasamanya selalu kita tingkatkan. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Itu terbit pertama. Dan kemudian HRD Elsafan akan mengeluarkan nanti sertifikat atau piagam untuk kegiatan kita hari ini. Karena ini kegiatan resmi. Semuanya ditandatangani langsung oleh Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Bapak Tarigan ya. Oke, luar biasa. Oleh karena itu yang keluar masuk mungkin dapat separuh ya. Ya, yang setia aja dapat semua. Oke, terbit kedua masih ada waktu. Silakan angkat tangan yang pertama. Siapa? Joseph JC. Joseph dan JC. Oh, 2 JC. Siapa lagi? Satu lagi. Joseph pertama, JC kedua, satu lagi. Ayo, karyawan. Ayo. Siapa? Mary. Oke. Baik, Joseph. Yang pertama silakan mic-nya. Langsung to the point karena waktu kita terbatas. Iya, selamat siang Bang Kikin. Oh, selamat sore. Ya. Maaf. Tadi kan Komisioner Disabilitas, maaf, itu betul ya? Iya. Membuka sekolah perguruan tinggi ya, betul ya? Atau gimana tuh? Mendorong. Oh, mendorong. Ya. Iya. Bagaimana tadi diulangi? Tadi kan saya dengar Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Komisioner apa? KMD membuka mendorong apa ya? Teman-teman untuk kuliah. Teman-teman untuk masuk ke sekolah perguruan tinggi ya. Oke. Pertanyaannya itu bersifat apa yang memang sudah lulus sekolah atau yang bisa sekolah? Oh, gitu. Oke. Itu saja. Dan apakah itu memang bersifat inklusi gitu? Oke, baik. Apakah yang sudah lulus sekolah apa belum? Oke. Yang kedua, JC. Ini kembar Bang. Iya. Selamat sore Bang Kikin. Izin mau bertanya. Iya. Banyak kita ketahui di sekitar kita ada yang namanya layanan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, untuk layanan aksesibilitas ini sendiri, apakah KND juga menanganinya dan sejauh apa sudah menangani tentang layanan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas? Oke. Gitu. Itu saja? Iya. Itu saja. Baik, terima kasih JC. Yang ketiga, ini unit advokasi dan kemitraan nih. Apa? Baik, terima kasih Bapak untuk Bapak Tarigan. Perkenalkan saya Mary, Bapak. Disabilitasnya apa?
mental intelektual. Silakan. Yang saya mau tanyakan beberapa hal sih sebenarnya Pak. Satu untuk teman-teman disabilitas mengenai kesehatan. Untuk rumah sakit saat ini itu apakah sudah disosialisasikan tentang fasilitas untuk disabilitas, baik itu yang saya paham saat ini itu kursi roda dan terlebih untuk teman-teman yang tunanetra, karena bagaimana kalau yang tunanetra itu bagaimana obatnya supaya bisa diketahui oleh teman-teman yang tunanetra. Untuk selanjutnya Bapak. 2. Ini karena bidang advokasi banyak banget kerjaannya ya. Oke. Yang kedua? Yang kedua adalah untuk pekerjaan. Apakah untuk sejauh ini sejak Bapak Tarigan menjabat sebagai KND untuk Indonesia ya Bapak ya? Ya. Apakah sudah merata penerimaan untuk disabilitas itu untuk bekerja di perusahaan atau juga di pemerintah? Apakah mungkin kalau di Jakarta iya, karena beberapa teman-teman daksa yang saya temui di beberapa perusahaan yang saya sudah pernah ke sana gitu Bapak. Tapi bagaimana dengan di daerah? Karena kebanyakan juga teman-teman disabilitas itu di daerah banyak, karena mereka nggak bisa ke Jakarta karena salah satunya adalah fasilitas atau mereka tidak punya tempat untuk berkarir di Jakarta Bapak. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang pendataan. Banyak ya. 3 pendataan ya. Pendataan yang pertama adalah pendataan ini tentang hak-hak disabilitas. Kalau kita perhatikan saat ini, salah satunya adalah KJP. Yang saya di tahun 2022 itu bahwa beberapa anak-anak yang ada di Yayasan Al-Safan itu mendapatkan KJP begitu Bapak. Ini saya kurang paham apakah ini program pemerintah atau programnya Gubernur DKI atau siapa. Tadinya anak-anak saya di panti, anak-anak kami gitu, mohon maaf. Mereka mendapatkan KJP itu beberapa orang karena mereka beralamat di DKI Jakarta. Tetapi di tahun 2023 hampir semua, hanya tinggal beberapa orang saja yang menerima KJP ataupun PIP yang ada di tempat ini. Memang mereka beralamat DKI Jakarta. Dan yang ketiga adalah data DTKS. Oh, yang keempat DTKS. Oke, ya. Yang mengenai data DTKS, apakah sejauh ini ya Bapak, mohon maaf, sudah diprioritaskankah untuk membuka? Karena data DTKS itu tidak, katanya ya, yang saya dengar informasinya, karena saya juga mencari informasi, pembukaan data DTKS itu katanya 3 bulan. Nah, setelah saya tanya lagi sama bagian kelurahan, begitu juga dengan dinas sosial juga, katanya harus datang ke pusat Kementerian Sosial. Setelah saya datang di sana juga, katanya harus ke dinas sosial. Jadi saya udah bolak-balik itu Kementerian Sosial Jakarta Timur, ke dinas sosial Gunung Sahari, sama Sudin. Atau Sudin ya? Iya, okay. Tapi tetap aja prosesnya mereka bilang masih belum dibuka. Nah, sementara yang kita ketahui saat ini banyak sekali program Kementerian Sosial, bahwa salah satunya adalah bantuan permakanan yang khusus untuk disabilitas harus diterima sebenarnya oleh teman-teman disabilitas. Salah satu kendalanya adalah data DTKS. Kata mereka bahwa baru menerima bantuan permakanan ini harus masuk dulu data DTKS. Sekian Bapak, terima kasih. Luar biasa, berapi-api ya. Ya, karena dia memikirkan anak-anaknya ya, gitu. Dulu Bang, mungkin ada informasi oleh komisioner yang diadvokasi? Ya, pertama terkait data. Data kita memang bermasalah ya. Kalau data di
Dukcapil, tadi saya cerita Dukcapil ya, itu penyandang disabilitas ada jumlahnya hanya 800.000 di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Kemarin kita pemilu DPT-nya itu penyandang disabilitas ada 1.200.000 sekian. Ya, di KPU beda lagi ya. Di KPU beda lagi. Ya. Kemudian kemarin kita baru saja melakukan registrasi sosial ekonomi, angkanya 20 berapa kemarin? Sekian lah ya. Susenas ya. Bukan Susenas. Bukan. Yang terakhir Reksosek. Ekonomi. Reksosek. Oh, oke. Registrasi sosial ekonomi. Iya. Teman-teman, kita masih bermasalah terkait data. Bi, coba cari datanya, Bi. Reksosek berapa? Sama DTKS berapa? Kalau nggak salah DTKS berkisar 25 jutaan, Reksosek hampir 20 juta atau berapa itu ya? Iya. Artinya ada perbedaan yang luar biasa. Perbedaan angka. Ya, perbedaan angka. Pertama, data Dukcapil. Dukcapil itu datanya gimana? Mereka yang ke Dukcapil. Mereka tidak bisa melakukan asesmen, mereka hanya mencatatkan. Saya amputasi, maka ditulis itu fisik. Saya netra, maka di situ ditulis netra. Saya ini disabilitas mental, mana suratnya? Mereka hanya mencatatkan. Iya. Mereka tidak punya kewajiban, tidak punya kemampuan untuk melakukan asesmen. Nah, yang kedua, data Kementerian Sosial. Data Kementerian Sosial itu adalah diambil dari data kelompok rentan. Kelompok rentan itu apa? Kelompok yang termarginalkan, termasuk di dalamnya katakanlah yang dianggap ekonominya lemah. Iya, prasejahtera. Prasejahtera. Kalau Pak Ritson jangan-jangan di DCKS nggak ada. Memang nggak ada? Nggak ada kan? Nggak masuk? Ya nggak masuk. Nah, padahal kebutuhan kita itu kan penyandang disabilitas. Iya. Mau dia kaya, mau dia miskin, pokoknya disabilitas. Betul. Nah, itu tidak ada, sehingga jumlahnya menjadi tidak lengkap, ya. Dan ini dilakukan di setiap daerah dan datanya memang hanya bisa dibuka di tingkat pusat. Iya. Itu masalah berikutnya. Jadi tadi betul seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah data yang dikeluarkan oleh Bappenas melalui BPS. Iya. Itu kan sifatnya cuplikan. Cuplikan itu maksudnya dia kan sampel. Iya. Kalaupun dia kemarin melakukan Reksosek itu data dari pintu ke pintu, tapi keahlian mereka dalam melakukan asesmen itu belum maksimal, terbatas. Sehingga kalau ditanya misalnya netra, ya dianggap netra semua, padahal ada low vision, ada ini itu dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini menjadi concern kami. Terus terang terima kasih sudah diingatkan kembali, ya. Dan ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara hari ini Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan itu sedang melakukan menggodok yang namanya konsesi. Konsesi adalah uang atau sejumlah uang atau sekian persen yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas. Ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau jumlah penyandang disabilitas tidak diketahui secara pasti. Ya. Kenapa? Karena kita ingin mendorong misalnya seorang penyandang netra kebutuhannya pasti tidak sama dengan seorang fisik. Betul. Fisik berbeda dengan orang yang bicara. Nah, kecenderungan pemerintah itu kan menyamaratakan. Betul. Nah, ini yang kita ingin advokasi, tidak harus sama. Tapi kalaupun beda, bagaimana caranya? Kita nggak punya data misalnya. Terima kasih, kita sudah diingatkan. Tolong nanti kalau memang ada hal yang ingin diadvokasi, silakan bersurat juga ke KND sehingga kami bisa membuat rekomendasi. Ada peluang baru lagi. Ada ya? Iya. Oke, tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang Berry tadi apa? Selain DTKS, kemudian ketenaga kerjaan. Ya. Apakah pemerintah dan BUMN serta perusahaan sudah menerapkan 1 dan 2% itu? Ya, belum. Ya, artinya apa? Belumnya ini ada banyak hal. Yang pertama adalah meskipun pemerintah sudah punya unit layanan disabilitas tenaga kerja di kabupaten kota, tetapi sejauh kami mengamati juga memang belum maksimal, belum optimal ya. Iya. Artinya apa? Sebetulnya kan ULD ini bisa menjadi resource center dan juga bisa menjadi mitra penyandang disabilitas dalam mengatasi ataupun mencari terobosan-terobosan yang mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Tapi faktanya belum seperti itu. Yang kedua, ada faktor lain kenapa angka 1% dan 2% itu tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, karena jumlah penyandang disabilitas yang punya ijazah S1 jumlahnya masih sangat kecil. Wow. Jadi kenapa kami tetap meminta kepada teman-teman supaya memanfaatkan regulasi ini dengan cara apa? Sekolah. Sekolah. Ya.
Karena kalau nggak sekolah, ya syarat minimalnya tidak terpenuhi. Lantas cara sekolahnya seperti apa? Teman-teman tadi ada melanjut ke pertanyaan yang pertama. Perguruan tinggi. Ya. Kalau kita sekarang katakanlah kebanyakan teman-teman aktivis ini kan menjadi percaya diri mau sekolah lagi setelah dia aktif ya. Iya. Maka kalau dia tidak mungkin masuk sekolah reguler, katakanlah kita cari cara lain seperti Ibu Dante. Kejar paket C dulu. Iya. Setelah kejar paket C, dapat ijazah, baru kita kuliah. Dan kuliah juga sudah banyak terbuka ya? Sudah banyak terbuka, bahkan teman-teman kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris dikit aja, beasiswa sampai ke luar negeri sangat terbuka. Baik kepada penyandang disabilitas ataupun aktivis yang peduli disabilitas. Elsafan sudah kerjasama sama Universitas Terbuka. Oh, Bang, siap. kita sudah Oke. advokasi dan mereka sudah menyediakan unit layanan disabilitas. Ah, itu salah satu dan tolong dimanfaatkan. Iya. Jangan nanti sudah ada tapi tidak kita manfaatkan kan sama juga bohong itu. Iya. Ya. Kemudian terkait dengan fasilitas kesehatan tadi ya. Iya. Termasuk kebutuhan teman netra, bagaimana bisa mengidentifikasi obat-obatan keras, obat biasa dan seterusnya. Sudah kami sampaikan ke BP POM, ke Badan POM untuk melakukan itu dan sudah ada beberapa asesmen, tinggal kita tunggu dan penyesuaian lagi, ya. Iya. Hasilnya seperti apa? Betul ya. Bahkan teman netra itu di beberapa negara itu kan bisa membedakan mana kartu identitas, mana kartu kredit, mana kartu debit dan seterusnya. Iya. Nah, itu perkembangan-perkembangan yang perlu kita siapkan dan perlu kita lakukan untuk melakukan kemudahan. Luar biasa. Yang paling ngeri kan nanti kartu kreditnya Bapak. Recornya kan banyak yang dikasih ke kita KTP-nya kan. Iya. Jadi salah. Itu kemudian Joseph. Tadi Joseph apa ya? Joseph, apakah sekolah terus mau lanjut kuliah Ya. dan lain-lain? Ya. Prinsipnya adalah teman-teman karena yang namanya sekolah itu ada tahapannya. Kita bisa S3 kalau ada S2-nya, S2 bisa kalau ada S1 dan seterusnya sampai ke bawah. Minimal teman-teman katakanlah syarat pertama untuk bisa ngambil ijazah S1 katakanlah. Iya. Itu teman-teman kejar paket C deh. Paket A, paket B, paket C. Ya, paket A, paket B, ya, paket C. Sehingga apa? Ya. Supaya teman-teman punya ijazah dan dari ijazah itu teman-teman bisa mencoba kuliah lagi di berbagai tempat. Ya. Hampir banyak ya saya katakan tempat-tempat yang memberi ruang partisipasi kepada teman-teman untuk berkuliah. Ya, sebagai informasi saja, Universitas Negeri Pamulang. Unipam ya. Ya, kemudian UIN Syarif Hidayatullah. Betul. Itu bisa. Ya. Universitas Terbuka dan berbagai kampus lainnya. Dan rata-rata, meskipun belum maksimal sekali, akomodasinya sudah cukup layak untuk teman-teman disabilitas. Pelan-pelan ya. Semakin banyak teman-teman mau dan punya kesadaran sekolah, itu dunia perguruan tinggi juga sangat senang. Baik. Susah nggak sih sekolah? Ya susah. Ya gampang, tergantung kita. Oh makanan juga kita susah kok. Ya. Ya, jangan dipikir susahnya. Ya. Iya. Oke? Oke. Itu kasih tepuk tangan untuk terpilih kedua. Terakhir ya. Salah satu artis kita di sini. Oh ya. Selamat sore, Mas Kikin. Gak apa-apa. Karena kita di Tanah Jawa jadi Mas. Oke. Tadi saya tertarik dengan pembahasan tentang stigma terhadap disabilitas. Pertanyaan saya, hal apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghapus stigma-stigma yang kurang menyenangkan untuk disabilitas, dan menurut saya sendiri juga harus ada kesadaran untuk disabilitas tersebut. Jadi pengalaman saya pribadi, saya lulus di tahun 2023 dan di situ saya sempat cari kerja, saya sempat masukkan lamaran saya lupa, intinya itu pekerjaannya menyangkut data analitik. Dan di situ saya sempat sudah diterima karena prestasi-prestasi saya. Cuman mereka belum menyadari kalau saya itu seorang disabilitas. Jadi setelah saya bilang saya seorang disabilitas netra, mereka bilang, waduh maaf, kami belum menyediakan fasilitas untuk disabilitas netra karena kami anggap disabilitas itu kurang mampu. Ya, pertanyaannya,
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghapus Atau stigma KED itu? ya? Iya. Kalau saya sendiri selalu katakan disabilitas itu bukan kurang mampu, tapi butuh penyesuaian. Saya selalu mengatakan itu kepada teman-teman yang baru mengenal tentang disabilitas gitu, karena itu juga harus memiliki kesadaran gitu, kesadaran pribadi. Oke. Oke, terima kasih. Kami karena gini ya, pihak lain boleh saja punya program dan Iya. kami melakukan pemantauan pasti ya, tetapi kami punya cara juga. Artinya apa? Kalau punya cara itu kan berarti berada di dalam lingkaran pengaruh kami. Iya. Kami kerjakan maka akan terjadi, tidak kami kerjakan maka tidak akan terjadi. Iya. Yang pertama kami sampaikan itu ke dunia perguruan tinggi, ya. Melalui kampus kami ingin melakukan sosialisasi penghapusan stigma. Iya. Kenapa? Kalau di kampus itu ya ada laki-laki, ada perempuan, mereka nanti akan menikah dan mereka punya anak. Ketika kami melakukan acara-acara seperti ini, pertanyaan saya kepada mereka adalah, siapkah Anda ketika Anda punya anak penyandang disabilitas? Itu yang pertama kami tanyakan. Kemudian yang kedua, kalau anak Anda tidak disabilitas, siapkah Anda mendidik anak Anda paham, respek terhadap penyandang disabilitas? Iya. Kami mencoba memulai dari tengah ini. Kenapa dari perguruan tinggi? Karena orang yang kuliah itu nanti dia akan menjadi pemimpin. Minimal di dalam keluarga dia. Pemimpin minimal di dalam lingkungan pekerjaan dia. Syukur-syukur kalau dia menjadi tokoh politik, entah itu jadi pejabat atau apa, maka perspektif yang tepat tentang disabilitas akan memudahkan kita dalam menghapus stigma. Iya. Yang kedua, tentu ini kami sampaikan juga kepada pemuka agama, organisasi-organisasi keagamaan. Kenapa? Karena biasanya organisasi keagamaan lebih mudah melakukan penyadaran kepada masyarakat dibandingkan pihak lain. Contohnya ada laki-laki, perempuan, dia mau menikah, ya, kembali lagi menikah nih, ya. Kalau di Katolik itu ada namanya kursus perkawinan. Kalau di Kristen ada konseling pranikah. Konseling pranikah. Di Muslim juga ada bimbingan pranikah. Di situ mereka harus tahu disabilitas, ya. Karena apa? Bisa saja disabilitas itu bukan karena keturunan, tapi salah ketika proses hamil, salah ketika proses persalinan di rumah sakit, ada itu ketidakpahaman tentang gizi, tentang imunisasi, itu bisa mengakibatkan disabilitas juga. Ya. Nah, itu penting, dan yang paling penting adalah kesiapan pasangan, ya, kesiapan pasangan untuk menerima anaknya jika disabilitas atau mendidik anaknya supaya respek dan punya perspektif tentang disabilitas. Bayangkan kalau di sini anak muda ada berapa? Ada 20, maka 20 ini yang akan menjadi kader kami untuk memutus rantai stigma. Iya. Kira-kira itulah yang bisa kami lakukan, selain tentu saja kami melakukan melalui media-media yang ada, entah itu media yang ada sekarang itu melalui YouTube. Kami juga dengan influencer-influencer sering melakukan pendalaman, kemudian sosialisasi, kemudian juga melalui wawancara, kegiatan seperti ini juga. Tapi yang paling penting adalah teman-teman, stigma itu harus kita putus dengan membuktikan kepada masyarakat bahwa kita penyandang disabilitas tidak seperti dalam pemikiran atau stigma yang mereka pikirkan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Singkat saja, kenapa kita menggunakan disable itu karena untuk menghadirkan negara di dalam tanggung jawab tersebut. Disable atau disabilitas, Bang? Disabilitas. Ya. Oke. Ya. Kenapa dia bukan kebutuhan khusus? Siapa di sini yang tidak punya kebutuhan khusus? Iya. Berkarunia khusus, siapa di sini yang tidak punya karunia khusus? Iya. Differentiability, siapa yang caranya tidak berbeda. Nah, kenapa kita menggunakan, dan selain karena memang nomenklatur negara itu sudah disabilitas dan juga nomenklatur internasional itu juga disabilitas, tujuannya apa? Supaya negara punya kewajiban untuk hadir dalam mengatasi hambatan penyandang disabilitas itu. Jadi sebagai masyarakat kita taat kepada undang-undang aja ya? Ya, artinya apa? Supaya ketika ada nomenklatur, anggaran dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan yang akhirnya ya nomenklaturnya tidak sama. Oke. Repot kan itu. Baik. Tapi tentu saja kami menghargai apapun istilahnya, sejauh tidak cacat, sejauh bukan tuna dan sebagainya. Karena kadang-kadang kenyamanan dalam komunitas itu juga perlu kita perhatikan. Jadi mulai hari ini yang masih pakai tuna-tunaan bertobat ya. Pakai apa sekarang?
Pakai apa sekarang? Ya, tidak pakai cacat lagi dan lain-lain ya. Tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan kedua Bang. Selama ini kita nuntut Bang. Hak kepada negara, hak kepada BUMN, hak ke segala. Sekarang kita siap apa tidak Bang? Coba Bang. Kasih motivasi Bang. Ya, singkat. Ya. Siap maksud gimana? Supaya kita jangan cuma nuntut orang, kita juga harus persiapkan diri, ya. Persiapkan mental, persiapkan segala sesuatu untuk menghadapi percaturan tingkat Indonesia dan dunia. Saya pernah ngomong dalam satu komunitas ya, komunitas kritis. Saya katakan gini, kita sering menuntut negara begini, begitu. Saya tanya kepada ibu bapak sekalian, apakah rumah ibu sudah ramah disabilitas? Iya. Apakah bapak ibu sudah menghormati penyandang disabilitas yang ada di rumah bapak ibu sekalian? Iya. Dan saya katakan saya tidak bermaksud mengkritik dan menutupi kekurangan yang dilakukan negara. Tapi perspektif kesadaran, perspektif hak dan kewajiban itu mesti lahir secara genuine, secara murni dari diri kita sendiri. Betul. Barangkali mungkin bukan bentuknya, bukan harganya, bukan mahalnya, tetapi cara yang kita berikan. Iya. Sederhana lah misalnya, kalau misalnya biasanya di rumah ada keluarga bapaknya atau salah satu keluarganya bukan stroke. Tapi begitu stroke-nya minimal pintunya udah disesuaikan dong. Betul. Minimal lantainya sudah disesuaikan dong. Artinya itu apa? Memberikan penghormatan kepada penyandang disabilitas sendiri. Betul. Nah, tentu teman-teman sekali lagi sebaik-baik gini, teman-teman kalau yang Kristen itu kan pernah dengar kolam Bethsaida ya? Iya. Kolam Bethsaida itu katanya itu sangat ampuh, sangat baik untuk menyembuhkan. Tetapi selagi kolam itu tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, maka dia tidak akan sembuh, betul? Maka ada satu orang buta waktu itu Pak. Orang buta, orang lumpuh juga. Ya, orang lumpuh juga, penyandang disabilitas yang tidak bisa masuk ke dalam kolam itu. Karena apa? Betul. Begitu padatnya. Jauh jaraknya. Jauh jaraknya. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhannya, Tuhan meskipun dia hanya mendengar dan menyentuh, akhirnya dia bisa sembuh. Betul. Semangat diri teman-teman sekalian lah yang akan sangat menolong dan mengadvokasi terhadap diri sendiri. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi jangan cuma menuntut hak, tapi persiapkan diri, buktikan supaya kita bisa berkontribusi. Siap? Siap. Yang paling terakhir Bang, kapan berakhir masanya Bang? Masa saya tuh per 2026 Desember. Masih mau maju lagi Bang? Nanti kita pikir-pikir. Apa saran supaya ini bisa jadi calon-calon komisioner juga nih? Yang pertama fasilitas segala macam bisa cerita Bang supaya jadi impian. Pertama teman-teman, kalau kita bergabung dalam Komisi Nasional Disabilitas, pertama tentu kita punya kewajiban lebih, kewajiban lebih untuk mendarmabaktikan kita kepada isu disabilitas. Yang pertama itu, kemudian yang kedua tentu kita punya kesempatan membantu mengadvokasi diri, rekan dan sebagainya untuk katakanlah terpenuhi hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, memang kalau dari gaji sih nggak gede-gede amat. Kalau gaji lebih gede gaji jadi advisor Pak. Gaji advisor itu 1 bulan berapa, kalau di disabilitas komisi hanya pas-pas saja, cuma ya kita akan dipandang sebagai pejabat pemerintah lah, seperti pejabat negara. Pejabat negara. Pejabat negara. Fasilitas rumah dinas ada? Rumah dinas nggak ada, cuma uang tambahan buat rumah. Kendaraan dinas? Kendaraan dinas belum turun Pak sekarang. Asisten personal? Asisten personal 1 orang. Staff ya? Staff ya. Oke, kemudian sudah ke seluruh Indonesia Bang? Nah untungnya itu adalah kita bisa berkenalan dengan semua orang dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai etnik, dan berbagai daerah. Dan pergi pulangnya semua ditanggung negara? Ditanggung negara, walaupun kadang-kadang kalau kita ketemu kawan, kita bayar kopi juga. Sudah berapa negara Bang selama menjadi komisioner dikunjungi? Kalau komisioner... Selama komisioner? Selama komisioner baru Australia. Australia. Dan sudah berapa kali ketemu Presiden? Presiden... Karena komisioner ya? Iya. Karena komisioner 1, 2, 3 kali? Ya, terakhir kemarin di Solo. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan tentu kami sangat mengharapkan agar teman-teman ini punya motivasi kuat untuk melakukan advokasi atau menjadi advokator. Iya. Ya. Untuk melakukan kerja-kerja tentang pendampingan
terhadap disabilitas. Siap? Makin melemah. Siap? Tepuk tangan sekali lagi. Demikian pembicaraan kita pada hari ini, kiranya mendatangkan manfaat. Saya yakin dengan durasi waktu yang sangat terbatas tidak mungkin merangkum semua. Apalagi kalau bicara hak 20 plus 7 plus 5 plus gitu ya. Tentu banyak hal yang unek-unek. Satu saat bisa diundang lagi Bang ya. Ya, luar biasa. Ibu Tiur? Siapa? Ya, bisa diundang lagi. Dan ada tadi hal yang akan kita tidak lanjuti, terutama soal data, terutama soal beberapa hal tadi yang sudah dikerjakan, supaya bisa kita kolaborasi, begitu ya. Dan akhirnya kita bisa melakukan tugas fungsi. Kita doakan Pak Tariga dan seluruh tim yang ada di KND benar-benar maksimal menjadi komisioner perdana bagi Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau masih akan maju lagi, Tuhan masih kasih kesempatan, amin. Ya. Dan dari Elsafat kalau ada yang maju, ada Pak Julius di sini nih, Master Pendidikan. Ada siapa lagi nih? Ya, macam-macam. Boleh masuk jadi daftar anggota komisioner. Ini yang bisa saya sampaikan, saya tidak simpulkan lagi karena semuanya sudah kita bicarakan bersama. Kiranya Pak Tariga dan keluarga selalu dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan melalui kesempatan kali ini sebelum diserahkan kepada MC, akan ada penyerahan tanda kasih dari Elsafat melalui Ibu Tiur didampingi oleh salah satu disabilitas netra. Elsafat? Siapakah? Ibu Marsha Pak, nanti yang Ibu Marsha sebagai pengurus yang akan menyerahkan oleh JC didampingi. Ya, silakan. Oke, 1, 2, Sama-sama.